Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 1. Soal pilihan ganda. Hasil dari 150% tambah 2,5 dikurangin 3/4 dikali 0,8 adalah A. 3,2, B. 3,4, C. 3,5, D. 3,6. Jawabannya adalah B. 3,4. Pembahasan soal 150% tambah 2,5 dikurang 3/4 dikali 0,8 adalah langkah pertama, ubah persen jadi angka biasa. 150% artinya 150 dibagi 100 atau sama dengan 1,5. Jadi 150% sama dengan 1,5. Langkah kedua, kerjakan perkalian terlebih dahulu karena tanda kali dikerjakan sebelum pengurangan. 3/4 dikali 0,8 sama dengan 0,75 dikali 0,8, hasilnya 0,6. Langkah ketiga. Sekarang hitung semuanya pelan-pelan. 1,5 ditambah 2,5 dikurang 0,6. Sama dengan kurung 1,5 ditambah 2,5 dikurang 0,6. Sama dengan 4,0 dikurang 0,6. Sama dengan 3,4. Jadi jawabannya adalah B, 3,4. Oke. Sekarang coba perhatikan soal nomor 2. Soal pilihan ganda. Urutan pecahan 0,6, 5/8, 65%, dan 1/1/5 dari yang terbesar hingga terkecil adalah bagian A, 1/1/5, 65%, 5/8, 0,6. Bagian B, 1/1/5, 5/8, 65%, 0,6. Bagian C, 1/1/5, 65%, 0,0, 5/8. Dan bagian D, 65%, 1/1/5, 5/8, dan 0,6. Jawabannya adalah A, 1/1/5, 65%, 5/8, 0,6. Pembahasan soal. Langkah pertama, ubah semua pecahan ke dalam bentuk desimal. Agar lebih mudah untuk dibandingkan, semua angka kita rubah menjadi bentuk yang sama, yaitu desimal. 0,6 tetap menjadi 0,6. 5/8 dihitung dengan cara 5 dibagi 8, hasilnya 0,625. 65% diubah menjadi 65 dibagi 100, hasilnya 0,65. Dan 1/1/5 diubah menjadi 1 ditambah 1/5, yaitu 1 ditambah 0,2. Hasilnya 1,2. Langkah kedua, bandingkan semua angka. Sekarang kita lihat dari yang paling besar ke yang paling kecil. 1,2 merupakan angka yang paling besar. 0,65 berada setelahnya. 0,625 lebih kecil dari 0,65. Sedangkan 0,6 merupakan angka yang paling kecil. Jadi, urutannya adalah
1,2, 0,65, 0,625, dan 0,6. Langkah ketiga, susun urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita sudah tahu nilainya dalam bentuk desimal, yaitu 1,2, 0,65, 0,625, dan 0,6. Maka, jika dikembalikan ke bentuk semula, urutannya menjadi 1/5, 65%, 5/8, dan 0,6. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikan teks berikut. Seorang petani memiliki sebidang sawah seluas 1.800 meter persegi. 2/3 dari luas sawah tersebut digunakan untuk menanam padi, 10% dari luas sawah digunakan untuk menanam jagung, dan sisanya digunakan untuk menanam kacang. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 3. Soal pilihan ganda kompleks kategori. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Luas sawah yang digunakan untuk menanam padi adalah 1.200 meter persegi. B. Luas sawah yang digunakan untuk menanam jagung adalah 180 meter persegi. C. Luas sawah yang digunakan untuk menanam kacang adalah 420 meter persegi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, C. Benar. Pembahasan soal. Seorang petani mempunyai sawah seluas 1.800 meter persegi. 2/3 bagian digunakan untuk menanam padi. 10% digunakan untuk menanam jagung, dan sisanya digunakan untuk menanam kacang. Langkah pertama, hitung luas sawah untuk menanam padi. 2/3 dari 1.800 meter persegi sama dengan 2 dikali 1.800 dibagi 3, yaitu 3.600 dibagi 3, hasilnya adalah 1.200 meter persegi. Jadi, pernyataan A benar. Langkah kedua, hitung luas sawah untuk menanam jagung. 10% dari 1.800 meter persegi sama dengan 10 dibagi 100 dikali 1.800, yaitu 0,1 dikali 1.800. Hasilnya adalah 180 meter persegi. Jadi, pernyataan B benar. Langkah ketiga, hitung luas sawah untuk menanam kacang. Total luas sawah adalah 1.800 meter persegi. Bagian yang sudah dipakai untuk menanam padi dan jagung adalah 1.200 ditambah 180, sama dengan 1.380 meter persegi. Sisa sawah untuk menanam kacang adalah 1.800 dikurangi 1.380. Hasilnya 420 meter persegi. Jadi pernyataan C benar. Jadi kesimpulannya A benar, B benar, C benar. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 4 ya. Ini adalah soal pilihan ganda. Manakah di antara gambar-gambar jaring-jaring berikut yang tidak dapat membentuk kubus? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah Jawabannya adalah D, jaring-jaring yang tidak dapat membentuk kubus. Pembahasan soal
Langkah pertama. Apa itu jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus adalah gambar bentuk datar yang bisa kita lipat menjadi kubus. Kubus itu punya 6 sisi persegi yang semuanya sama besar. Kalau disusun dan dilipat dengan benar, ke-6 persegi itu bisa membentuk kotak atau kubus. Langkah kedua, lihat bentuk jaring-jaringnya. Gambar A bisa dilipat menjadi kubus karena sisi-sisinya tersusun dengan benar. 6 persegi saling menempel di sisi yang tepat. Langkah ketiga, lihat bentuk jaring-jaringnya. Gambar B bisa dilipat menjadi kubus karena sisi-sisinya tersusun dengan benar. 6 persegi saling menempel di sisi yang tepat. Langkah keempat, lihat bentuk jaring-jaringnya. Gambar C bisa dilipat menjadi kubus karena sisi-sisinya tersusun dengan benar. 6 persegi saling menempel di sisi yang tepat. Langkah kelima, lihat bentuk jaring-jaringnya. Gambar D tidak bisa dilipat menjadi kubus karena susunan perseginya tidak pas. Ada sisi yang tidak bisa menutup atau menempel dengan benar. Jadi, jawabannya adalah D. Jaring-jaring yang tidak dapat membentuk kubus. Nah, sekarang kita lanjut yuk. Perhatikan teks berikut. Seorang penjual buah mempunyai 3 karung apel dan setiap karungnya beratnya 20 kg. Penjual itu menjual 40% dari seluruh apel yang ia miliki. Sisa apel yang belum terjual kemudian dibagikan kepada 12 tetangganya. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 5. Soal pilihan ganda kompleks. Berapa berat apel yang diterima oleh setiap tetangga? Jawaban yang benar bisa lebih dari 1. A. 30 kg. B. 300 ons. C. 3 kg. D. 3.000 gram. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C dan D. Benar. Pembahasan soal. Seorang penjual buah mempunyai 3 karung apel. Setiap karung beratnya 20 kg. Ia menjual 40% dari seluruh apel yang ia miliki dan sisanya dibagikan kepada 12 tetangganya. Berapa berat apel yang diterima oleh masing-masing tetangga? Langkah pertama, hitung total berat semua apel. 3 karung dikali 20 kg sama dengan 60 kg. Langkah kedua, hitung berat apel yang dijual. 40% dari 60 kg sama dengan 40 dibagi 100 dikali 60, yaitu 0,4 dikali 60. Hasilnya 24 kg. Langkah ketiga, hitung sisa apel yang belum dijual. Total apel 60 kg dikurangi 24 kg. Hasilnya 36 kg. Langkah keempat, bagikan sisa apel kepada 12 tetangga. 36 kg dibagi 12, hasilnya 3 kg untuk setiap tetangga. langkah kelima, ubah satuannya ke bentuk lain. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Jadi kesimpulannya adalah setiap tetangga menerima 3 kilogram atau 3000 gram apel. Jawabannya adalah C dan D. Benar. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori, perhatikan diagram batang berikut. Diagram batang berikut menunjukkan jumlah siswa yang hadir di sekolah selama 1 minggu. Setiap batang berwarna biru menunjukkan berapa banyak siswa yang hadir di sekolah pada setiap hari.
Hari Senin memiliki batang yang tinggi, yaitu sebanyak 30 siswa. Hari Selasa memiliki batang yang sedikit lebih pendek, yaitu 25 siswa. Hari Rabu memiliki batang sedang, yaitu 28 siswa. Hari Kamis memiliki batang yang hampir sama tinggi, yaitu 27 siswa. Dan hari Jumat memiliki batang tinggi, yaitu 30 siswa. Soal nomor 6. Deskripsi apakah yang paling tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Jumlah siswa yang hadir pada hari Senin lebih sedikit daripada hari Selasa. B. Rata-rata siswa yang hadir per hari adalah 28 orang. C. Total siswa yang hadir selama 5 hari adalah 140 orang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Salah, B. Benar, C. Benar. Pembahasan soal. Langkah pertama, bandingkan hari Senin dan hari Selasa. Sekarang, mari kita lihat perbandingan antara hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin sama dengan 30 siswa, hari Selasa sama dengan 25 siswa. Jika dibandingkan, jumlah siswa yang hadir pada hari Senin lebih banyak daripada hari Selasa. Jadi pernyataan jumlah siswa yang hadir pada hari Senin lebih sedikit dari hari Selasa adalah salah. Maka pernyataan A adalah salah. Langkah kedua, hitung jumlah siswa selama 5 hari. Sekarang kita jumlahkan semua siswa yang hadir selama 5 hari. 30 ditambah 25 ditambah 28 ditambah 27 ditambah 30. Menghasilkan 140 siswa. Total jumlah siswa yang hadir selama 5 hari adalah 140 orang. Jadi pernyataan C adalah benar. Langkah ketiga, hitung rata-rata siswa yang hadir. Selanjutnya, kita cari rata-rata jumlah siswa yang hadir setiap hari. Caranya adalah dengan membagi total seluruh siswa dengan jumlah hari. 140 dibagi 5 sama dengan 28 siswa per hari. Jadi, rata-rata jumlah siswa yang hadir setiap hari adalah 28 orang. Maka, pernyataan B adalah benar. Jawabannya adalah A. Salah, B. Benar, C. Benar. Berikutnya soal nomor 7. Soal isian singkat. Diketahui sebuah motor menempuh jarak 150 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Maka, waktu yang dibutuhkan motor tersebut adalah berapa jam? Jawabannya adalah Jawabannya adalah 3 jam. Pembahasan soal. Langkah pertama, kita perlu mengetahui rumus untuk mencari waktu. Rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Langkah kedua, masukkan angka-angka yang diketahui dari soal ke dalam rumus. Jadi, waktu sama dengan 150 dibagi 50. Langkah ketiga, lakukan pembagian dengan benar. 150 dibagi 50 sama dengan 3. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan motor tersebut adalah 3 jam. Jawabannya adalah 3 jam.
Berikutnya soal nomor 8. Soal isian singkat. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4, 6, dan 9 adalah... Jawabannya adalah 36. Pembahasan soal. Langkah pertama, tuliskan beberapa kelipatan dari masing-masing bilangan. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Kemudian, kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Selanjutnya, kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan 54. Langkah kedua, carilah bilangan yang sama atau persekutuan dari ketiga daftar kelipatan tersebut. Jika kita perhatikan dengan seksama, bilangan 36 merupakan bilangan pertama yang muncul di ketiga daftar kelipatan itu. Dengan demikian, kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 6, dan 9 adalah 36. Jawabannya adalah 36. Berikutnya soal nomor 9. Soal isian singkat. Faktor persekutuan terbesar atau FPD dari 18, 24, dan 30 adalah... Jawabannya adalah 6. Langkah pertama, carilah semua faktor dari setiap bilangan satu persatu. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Langkah kedua, carilah faktor-faktor yang sama dari ketiga bilangan tersebut. Jika kita perhatikan satu persatu, faktor yang sama dari ketiga bilangan itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Dengan demikian, faktor persekutuan terbesar dari 18, 24, dan 30 adalah 6. Selanjutnya, perhatikan teks berikut. Terdapat 2 buah kolam renang yang berbentuk 2 balok terpisah. Balok yang pertama memiliki panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 1 meter. Sedangkan balok yang kedua memiliki panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 2 meter. Pertanyaannya adalah, berapa volume total dari kedua kolam renang tersebut? A. 75 meter kubik. B. 100 meter kubik. C. 125 meter kubik. D. 150 meter kubik. Jawabannya adalah... Jawabannya adalah B. 100 meter kubik. Diketahui, kolam pertama atau balok 1
Panjang sama dengan 10 meter, lebar sama dengan 5 meter, kedalaman 1 meter. 2. Kolam kedua, atau balok 2. Panjang sama dengan 5 meter, lebar sama dengan 5 meter, kedalaman sama dengan 2 meter. Langkah pertama, kita hitung volume kolam yang pertama. Rumus volume balok adalah panjang dikalikan lebar dikalikan kedalaman. Maka, volume kolam 1 sama dengan 10 dikali 5 dikali 1 sama dengan 50 meter kubik. Langkah kedua, kita hitung volume kolam yang kedua dengan cara yang sama. Volume kolam 2 sama dengan 5 kali 5 kali 2 sama dengan 50 meter kubik. Langkah ketiga, karena kedua kolam itu terpisah, maka total volumenya adalah jumlah dari kedua volume tersebut. Total volume sama dengan 50 ditambah 50, sama dengan 100 meter kubik. Jadi volume total kedua kolam renang tersebut adalah 100 meter kubik. Sekarang perhatikan soal nomor 11 ya. Soal isian singkat. Perbandingan umur ayah dan anak adalah 7:2. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, maka jumlah umur mereka adalah... Jawabannya adalah 54 tahun. Pembahasan soal perbandingan umur ayah dan anak adalah 7:2. Artinya, selisih bagiannya adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5 bagian yang setara dengan 30 tahun. Langkah kedua, setiap satu bagian umur berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6 tahun. Langkah ketiga, jumlah bagian umur adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9 bagian. Jadi, jumlah umur mereka adalah 9 dikali 6 sama dengan 54 tahun. Jadi, jumlah umur ayah dan anak adalah 54 tahun. Sekarang perhatikan soal nomor 12 ya. Soal isian singkat. Bentuk persen dari 0,8 adalah jawabannya adalah 80%. Pembahasan soal. Langkah pertama, ubah 0,8 menjadi pecahan per 100. 0,8 sama dengan 0,8 dikali 100 per 100 sama dengan 80 per 100. Mantap! Langkah kedua, pecahan 80 per 100 artinya 80%. Langkah ketiga, tuliskan dalam bentuk persen. 0,8 sama dengan 80%. Jadi, bentuk persen dari 0,8 adalah 80%. Sekarang perhatikan soal nomor 13 ya. Soal pilihan ganda. Hasil dari 4 1/3 ditambah 2 1/6 dikurangi 1 1/2 adalah A. 4 1/3, B. 4 2/3, C. 5, D. 5 1/3. Jawabannya adalah Jawabannya adalah 5. Pembahasan soal. Langkah pertama, ubahlah setiap bilangan campuran menjadi pecahan biasa.
4/1/3 sama dengan 13/3. 2 1/6 sama dengan 13/6. Dan 1/2 sama dengan 3/2. Selanjutnya, karena penyebut pecahan berbeda, maka kita harus menyamakannya. Penyebut 3, 6, dan 2 memiliki kelipatan persekutuan terkecil 6. Oleh karena itu, 3/3 menjadi 26/6. 3/6 tetap jika /6, dan 3/2 menjadi 9/6. Kemudian kita jumlahkan dan kurangkan pecahan tersebut. 26/6 ditambah 13/6 dikurangi 9/6, sama dengan 30/6. Terakhir, kita sederhanakan pecahan 30/6 menjadi 5. Jadi, hasil dari 4/1/3 ditambah 2/1/6 dikurangi 1/1/2 adalah 5. Sekarang perhatikan soal nomor 14 ya. Soal uraian terbatas. Ibu memiliki 2 kg gula. Ia menggunakan 1/4 dari gula tersebut untuk membuat kue. Sisa gula akan dimasukkan ke dalam 3 toples dengan berat yang sama. Berapa berat gula di setiap toples? Jawabannya adalah Jawabannya adalah 1/2 kilogram. Langkah pertama, ibu memakai 1/4 dari 2 kilogram gula untuk membuat kue. 1/4 dikali 2 sama dengan setengah kilogram gula yang dipakai. Langkah kedua, sisa gula adalah 2 kg dikurangi setengah kilogram. Hasilnya 1,5 kilogram. Langkah ketiga, sisa gula tersebut dibagi ke dalam 3 toples yang beratnya sama. 1,5 kilogram dibagi 3 sama dengan setengah kilogram setiap toples. Jadi, berat gula di setiap toples adalah setengah kilogram. Sekarang perhatikan soal nomor 15 ya. Soal isian singkat. Jarak dari rumah ke pasar adalah 5 km. Jarak tersebut setara dengan berapa dam? Jawabannya adalah Jawabannya adalah 500. Langkah pertama, diketahui bahwa 1 km sama dengan 100 dekameter. Langkah kedua, jarak dari rumah ke pasar adalah 5 km. Ubah ke dalam satuan dekameter dengan cara 5 dikali 100 sama dengan 500. Langkah ketiga, jadi jarak 5 km sama dengan 500 dekameter. Jawabannya 500 dekameter. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.